berdoa dulu supaya lancar sampai selesai. Atau kita kalau dalam pelajaran seperti ini kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, terutama kalian untuk anak-anak ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Ada yang sudah tahu makhluk hidup itu seperti apa? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, semuanya sudah tahu ya. Ada yang bisa membedakan hewan? Ada ciri makhluk hewan itu, ada manusia sama hewan itu hampir mirip tapi ada perbedaan. Coba ciri-ciri itu ada yang tahu ciri-ciri tersebut? Ciri-cirinya seperti dia berkembang biak. Manusia? Ya, kalau hewan? Berkembang biak itu kan melahirkan ya, berkembang biak dengan cara bertelur, berkembang biak ini melahirkan dan bertelur dan melahirkan. Nah, oke, baik. Sebelum kita belajar, Ibu membentuk kelompok karena kalian sudah paham tentang makhluk hidup. Ibu akan membentuk kelompok, kalian kerjakan soal yang Ibu bagikan. Ibu akan bagikan tugas bagi dalam bentuk kelompok, terus kalian kerjakan soal yang Ibu bagikan. Tapi kita harus berdiri dulu supaya kita semangat. Oke, semuanya berdiri. Kelas 4. Siap untuk
Oke, Ibu di sini akan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Kalau tumbuhan itu dia bernapas menggunakan apa, terus dia bertumbuh kembang prosesnya bagaimana, terus bergerak, berkembang biak, mereka terhadap rangsangan dan mengeluarkan zat sisa. Nah, ada yang tahu tumbuhan bernapas itu seperti apa? Ada yang tahu? Tumbuhan dia bernapas menggunakan atau melalui stomata pada daun dan pada batang. Terus dia tumbuh berkembang. Bertumbuh kembang itu seperti apa? Bertumbuh dari dia bisa terus tinggi dan menghasilkan bunga dan atau buah. Ya, terus dia bergerak. Tumbuhan bergerak seperti apa? Ada salah satu makhluk hidup yang dia bisa bergerak. Ada yang tahu? Makhluk tumbuhan, pada tumbuhan ada yang tahu? Putri? Ya, putri malu. Dia bisa bergerak ketika manusia menyentuh. Ya, jadi nanti dia akan layu. Terus dia berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara bukan. Dia berkembang biak itu dia biji ya, dari biji atau batang yang ada tumbuhan yang bisa melalui batang atau ada juga tunas. Kalau tunas pada tumbuhan apa? Pisang. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan duduk. Nah, itu adalah makhluk hidup yang kalian belajar, yaitu ada perbedaan antara pada gambar tersebut siswa bisa membedakan mana makhluk hidup dan benda mati. Terus yang kelompok kedua itu Ibu suruh jelaskan bagaimana tumbuhan menghasilkan makanannya. Terus kelompok tiga bedakan hewan yang bertelur dan berkembang biak. Oke, anak-anak pasti sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan manusia. Tidak pasti tahu ya bagaimana cara memproses makanan. Pasti kalau hewan dia tidak memasak tapi dia mencari. Nah, kalau manusia pasti ada prosedur untuk dia memasak. Tapi kalau tumbuhan, kelompok dua yang jawab tumbuhan, kalau dia menghasilkan makanan dengan cara melalui fotosintesis. Ya, betul sekali. Dia melalui fotosintesis yang dibantu oleh air, karbon dioksida dan cahaya matahari. Terus pasti tahu ya, kalian hanya lupa. Terus batang. Kalau batang, tumbuhan mana yang bisa tumbuh lewat batang? Bukan, tumbuhan. Ada sayur. Sayur apa? Hah? Ketimun biji. Singkong. Terus ada lagi, masih banyak. Marung. Sayur marungga juga bisa. Kangkung juga bisa, batang. Terus ada lagi jadi simpelnya itu tumbuhan berkembang biak dengan cara biji, tunas, stek dan lain-lain. Terus mereka terhadap rangsangan. Tumbuhan mereka terhadap rangsangan itu seperti tumbuhan dapat merespon cahaya, sentuhan dan air. Sentuhan itu yang seperti putri malu, ketika disentuh dia akan layu. Terus mengeluarkan zat sisa. Tumbuhan mengeluarkan oksigen dan uap panas sebagai hasil metabolisme. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Oke, semua sudah paham? Sudah. Oke, Ibu mau mengulang materi kita yang tadi kita bahas.
Mari kita berdoa